Halo, balik lagi ke channel saya Tiawan. Di video kali ini saya akan mempraktikkan mengenai pembuatan sequence diagram. Nah, untuk modul materi di sini saya pakai dari yang e-learning ya. Jadi nanti teman-teman bisa download modulnya terlebih dahulu. Nah, saya akan bahas terlebih dahulu mengenai pendahuluan tentang sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk pengguna, display, atau form berupa message yang digambarkan hadap waktu. Sequence diagram terdiri atas dimensi vertikal waktu dan dimensi horizontal yang terdiri dari objek-objek yang terkait. Sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Diawali dari apa yang men-trigger aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa yang terjadi secara internal, dan output yang dihasilkan. Nah, diagram ini khusus berasosiasi dengan use case diagram dan memperlihatkan tahap demi tahap apa yang seharusnya terjadi untuk menghasilkan sesuatu di dalam use case. Nah, tujuannya, kita akan bahas tujuan dari sequence diagram. Tujuannya di sini digunakan untuk memperlihatkan interaksi antara objek dalam perintah yang berurut. Kemudian tujuan utamanya juga mendefinisikan urutan kejadian yang dapat menghasilkan output yang diinginkan. Mirip dengan activity diagram, namun di sini pertama sequence diagram menggambarkan alur kejadian sebuah aktivitas. Nah, kemudian lebih detail menggambarkan aliran data, termasuk data atau behavior yang dikirimkan atau diterima. Namun, kurang mampu menjelaskan detail dari sebuah algoritma, baik itu looping maupun branching. Nah, komponen di dalam sequence diagram itu ada 4 komponen utama. Yang pertama yaitu aktor, kemudian ada yang namanya interface atau bundari, kemudian ada yang namanya proses pembacaan atau kontrol, kemudian ada yang namanya name table atau entity. Nah, simbol-simbol itu dijelaskan seperti ini ya. Jadi ini ada gambaran mengenai simbol-simbolnya. Di sini ada an actor, dia menggambarkan orang yang sedang berinteraksi dengan sistem. Kemudian ada entity class, menggambarkan hubungan kegiatan yang akan dilakukan. Simbolnya seperti ini, ada lingkaran, di bawahnya ada garis. Kemudian ada boundary class, menggambarkan suatu penggambaran dari form ya. Di sini bentuknya ada lingkaran, kemudian ada huruf T yang terbalik disambung. Kemudian yang terakhir di sini ada control class, menggambarkan penghubung antara boundary dengan tabel, bentuknya lingkaran tapi ada tanda panahnya. Nah, ada dua tambahan di sini, ada focus of control and a lifeline. Di sini menggambarkan tempat mulai dan berakhirnya sebuah message, bentuknya kotak seperti ini di dalam garis lifeline. Kemudian yang terakhir di sini ada a message, menggambarkan pengiriman pesan, bentuknya tanda panah seperti ini. Oke, yang selanjutnya di sini partisipan yaitu sebagai objek ataupun entitas yang bertindak di dalam sequence diagram. Sedangkan message merupakan komunikasi antar objek partisipan. Terdapat dua tipe garis yaitu vertikal dan horizontal ya. Yang vertikal ini menandakan waktu, jadi maju berdasarkan waktu. Yang horizontal yaitu objek mana yang bereaksi. Kemudian nama objek atau kelas, nama bersifat opsional, box berupa objek diberikan tanda garis bawah. Objek yang tidak bernama disebut anonymous object. Nanti juga saya akan contohkan membuat anonymous object. Kemudian box yang berupa aktor dapat juga digambarkan dengan stick figure. Nah, di sini ada beberapa daftar istilah ya. Istilahnya yang pertama partisipan, yaitu objek yang terkait dengan sebuah urutan proses. Kemudian ada yang namanya lifeline, menggambarkan daun hidup sebuah objek. Kemudian ada yang namanya activation. Di sini suatu titik waktu di mana sebuah objek mulai berpartisipasi di dalam sebuah sequence. Nah, selanjutnya di sini activation juga ditandai dengan sebuah bar. Kemudian ada yang namanya time. Time merupakan elemen penting di dalam sequence diagram. Konteksnya adalah urutan, bukan durasi, gitu ya. Jadi berurut. Jadi bukan soal berapa waktu yang digunakan. Kemudian ada yang namanya return. Di sini suatu hasil kembalian dari sebuah operasi ya. Operasi mengembalikan hasil, tetapi boleh tidak ditulis. Nah, di sini ada sebuah contoh mengenai contoh dasar sequence diagram. Di sini ada aktor sebagai clerk dan juga di sini ada objek sebagai sistem. Nah, ini
Clerk ini merupakan eksternal aktor yang berinteraksi terhadap sistem. Di sini clerk menginputkan sebuah pesan ya. Di sini ada create a new customer terhadap sistem. Itu artinya clerk di sini akan membuat sebuah nama customer baru ya. Nah, pada sistem. Kemudian selanjutnya, tahapan urutan yang selanjutnya di sini ada garis yang kedua, set value. Berarti clerk ini atau user ini dia memberikan nilai ya, nilai dari nama, kemudian address dan juga font di sini. Nah, dari garis yang putus-putus ini dia merupakan a lifeline representing dari timeline objek tersebut. Kemudian yang selanjutnya di sini Clara melakukan save customer. Jadi dia simpan data customernya terhadap sistem. Nah, setelah dia melakukan simpan, di sini sistem memberikan nilai balik ya atau output message. Jadi ada return value or output message yang terdiri dari customer ID, kemudian nama, kemudian address dan juga font terhadap user Clara gitu. Ini proses sederhana penggunaan sequence diagram. Kemudian yang dilanjutkan dengan detail SD. SD itu sequence diagram ya. Di sini tadi kan sudah dijelaskan ada objek yang namanya sistem. Nah, sistem ini pecah di sini. Mulai dipecah dari view layer class, kemudian ada yang namanya business layer class, dan yang terakhir ada yang namanya data access layer class. Nah, untuk view layer class, di sini user pada saat dia melakukan create new customer, dia masuk terlebih dahulu kepada main menu ya. Jadi masuk dulu ke main menu, kemudian selanjutnya di display ditampilkan di dalam customer form. Jadi dimunculkan di dalam objek customer form. Kemudian user ini dia melakukan set value sama ya seperti yang di atas, melakukan set value terdiri dari nama, address dan juga font terhadap customer form, yaitu dari view layer class. Kemudian yang selanjutnya dia melakukan proses simpan data customer, save customer terhadap customer form. Nah, dari sini didetailkan lagi, dia ada proses yang terdiri dari objek controller. Di sini ada customer controller dan juga ada yang namanya customer DA atau data access. Di sini biasanya dibuatkan tabel ya atau masuk ke SQL insert. Nah, dari save customer ini di sini ada proses dari controller yaitu create customer terdiri name, address dan juga font. Ini untuk proses ini yang create customer ini, create name, address dan font itu kita tulis aja bentuknya AC ya. Jadi disingkat ini. Nah, selanjutnya AC ini di sini dikirimkan ke data access layer nih. Kirim di sini save AC, kemudian get customer ID, kemudian customer ID nilai balikan, get name, kemudian name, get address, get font dan seterusnya gitu. Sampai di sini muncul ada namanya get customer detail. Nah, di sini mulai dikembalikan atau ada nilai balik dari data access layer ya, berupa di sini ada customer ID, kemudian ada name, ada address dan juga ada font. Nah, dari nilai balikan tersebut dikirimkan ke dalam controller di sini yaitu customer controller. Dari customer controller dikirim ke sini ke customer form ya, ditampil view layer class. Jadi user di sini yaitu clerk tadi dia bisa lihat oh ternyata data yang dia sudah buat gitu ya, data yang dia sudah create datanya itu berhasil disimpan atau dibuatkan di dalam sebuah sistem. Nah, kemudian ada yang namanya hubungan kelas diagram dan sequence diagram. Nah, ini contohnya nih. Mau batalin order. Ini clerk di sini akan cancel order ya. Di sini cancel ordernya by apa dia? By order ID terhadap sistem di sini sebagai objeknya. Nah, ini contoh kelas diagramnya mengenai cancel order ya. Di sini ada order handler dari controllernya, kemudian ini ada class order, kemudian ini ada order item, kemudian ada order transaction, dan di sini ada inventory item. Ini atribut-atribut yang dimiliki dari kelas tersebut. Oke, yang selanjutnya di sini ada potensial object nih. Nah, ini ada potensial object di sini. Contohnya di sini clerk dia bakal cancel order, tapi dia menggunakan order ID langsung ke controller ya dari order
handler. Ini kelas-kelas yang tadi diturunkan menjadi sequence diagram seperti ini. Kemudian yang selanjutnya di sini hasil finalnya. Nah, hasil finalnya dari yang tadi cancel order, pertama masuk dulu ke order handler, kemudian masuk cancel order ke dalam order. Di sini ada apa namanya, loop for all item. Jadi ada pencarian di sini pelulangan order yang mau di cancel nih, cancel item. Di sini ada update quantity ke dalam inventory item. Kemudian yang di sini terakhir ada cancel payment terhadap order transaction. Ini dari data akses ya. Kemudian itu untuk contoh tentang penjualan, biasanya penjualan, order, cancel. Nah, sekarang yang selanjutnya di sini ada contoh tentang enrollment seminar ya terhadap course. Di sini contohnya sebuah mahasiswa atau student di sini melakukan enrollment student terhadap objek seminar. Kemudian di sini kalau misalnya student ini eligible, dia masuk ke dalam course yang ini ya. Kemudian course di sini akan memberikan apa namanya, nilai balik. Di sini jadi ada get seminar story. Kemudian student dia melihat seminar story terhadap sistem. Kemudian di sini course akan melakukan pengecekan eligible status sampai dengan akhirnya student atau misalnya aktor dia mendapatkan enrollment statusnya. Jadi statusnya udah terlihat apakah dia sudah bisa masuk ke dalam seminar ini atau tidak. Oke, contoh kedua di sini ada tentang login. Nah, ini yang paling umum ya, yang paling dasar, banyak sekali dijumpai. Di sini customer, ada yang namanya user actor customer, kemudian di sini login screen. Ada login screen, kemudian di sini ada security manager atau controller. Kemudian di sini ada data aksesnya yaitu user ya, atau tabel user. Nah, di sini customer melakukan login ya terhadap tampilan ya, login screen. Di sini ditulis namanya login screen. Kemudian di sini login screen meneruskan informasi mengenai validasi user tersebut terhadap security manager yaitu controllernya. Kemudian di sini security manager akan melakukan cek user details terhadap tabel user, apakah user ini sudah memiliki apa namanya field atau data di dalam akses loginnya. Kemudian di sini ditampilkan ada nilai balik yaitu user detail dari tabel user atau data akses user terhadap security manager. Kemudian di security manager dilakukan validasi. Nah, setelah dilakukan validasi, maka hasilnya baik itu misalnya berhasil login maupun gagal login, ini ditampilkan terakhir terhadap login screen ya, atau tampilan gitu. Nah, itu untuk proses contoh login. Kemudian ada contoh selanjutnya yaitu tentang contoh 3 di sini, mencari kode mata kuliah dan menyimpan ya. Nah, di sini ada digambarkan ada sebuah form. Di sini ada kode mata kuliah, kemudian di sini ada function ya, ada fitur cari di sini, kemudian ada nama mata kuliah, di sini ada filenya, kemudian ada kode awal karya ilmiah, kemudian di sini juga ada button save dan juga ada button cancel. Nah, dari form itu diterjemahkan ke dalam sequence diagram. Nah, sequence diagramnya seperti ini. Jadi, mahasiswa dia melakukan pencarian dulu, masuk ke dalam view ya. Di sini view-nya itu sebagai mata kuliah atau tampilan awalnya itu sebagai mata kuliah dulu, dia melakukan klik cari. Kemudian setelah klik cari di sini mata kuliah melakukan proses data mata kuliah terhadap controller proses. Nah, dari controller proses ini dia langsung memberikan nilai balikan ke sini ke dalam aktor, sehingga aktor di sini bisa melakukan pilih mata kuliah. Nah, dia melakukan pilih mata kuliah terhadap tampilan mata kuliah, terhadap tampil mata kuliah. Dari tampil mata kuliah ini dia akan menampilkan nama mata kuliahnya. Kemudian user di sini atau mahasiswa masukkan kode awal mata kuliah dan klik save. Saat melakukan klik save di sini tampilan mata kuliah melakukan proses terhadap controller ya. Di sini ada proses
Kemudian juga controller melanjutkan proses tersebut dilanjutkan untuk menyimpan data terhadap tabel mata kuliah. Seperti itu sampai diberikan nilai kembali bahwa proses yang dilakukan oleh user atau mahasiswa telah berhasil misalnya atau gagal ke dalam view tampilan dari mata kuliah. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada tentang program studi, tentang input data mata kuliah nih. Nah, ini di sini ada program studi sebagai aktornya, kemudian di sini menginputkan data mata kuliah terhadap tampilan dari mata kuliah, kemudian ada di sini proses controllernya. Ini ada proses controller dari view yang tadi disimpan di sini, kemudian dilanjutkan penyimpanan datanya dilanjutkan terhadap tabel mata kuliah sama seperti proses yang di atas. Kemudian di sini ada contoh yaitu perpustakaan nih. Ini contoh use case dari perpustakaan. Di sini ada pustakawan, dia terdiri dari beberapa use case, bisa menambahkan anggota, bisa mencetak kartu anggota, bisa menambahkan buku, kemudian bisa cetak stiker kode buku, melihat katalog, meminjam buku, dan mengembalikan buku. Nah, dari gambar di atas menggambarkan aplikasi mempunyai satu aktor, yaitu tadi pustakawan, dan ada 7 use case. Nah, ini use case-nya dia bisa ngapain aja, di sini juga ditulis. Nah, sekarang activity diagramnya seperti apa? Nah, activity diagramnya digambarkan seperti ini ya. Jadi, di sini kita akan bikin ada yang namanya calon anggota atau anggota, kemudian ada pustakawan, kemudian ada aplikasi perpustakaan. Berarti di sini untuk use case-nya ditambahkan satu lagi ya, karena di sini ada sebagai calon anggota atau anggota. Di sini kita mulai ya, start dengan simbol seperti ini. Kemudian dilanjutkan mengisi form pendaftaran, kemudian dari aktivitas mengisi form pendaftaran itu dilanjutkan memeriksa kelengkapan isian formulir ya dilakukan oleh pustakawan. Kemudian di sini ada proses ya di sini. Apakah misalnya isiannya sudah lengkap? Kalau misalnya belum, di sini prosesnya akan dikembalikan ke calon anggota dengan melakukan melengkapi isian. Kalau misalnya sudah, dilanjutkan dengan input form pendaftaran. Nah, input form pendaftaran di sini dilakukan terhadap aplikasi perpustakaan ya. Di sini ada simpan informasi form dari data store. Kemudian di sini pustakawan melakukan cetak kartu anggota, kemudian di sini sistem memproses cetak kartu anggota, kemudian di sini pustakawan melakukan stempel kartu anggota, kemudian dilanjutkan terhadap calon anggota menerima kartu anggota. Nah, selanjutnya di sini ada proses meminjam buku. Nah, dimulai dari di sini setelah menerima kartu anggota, jadi calon anggota itu bisa mencari buku, kemudian bisa menyerahkan buku dan kartu anggota, kemudian menginputkan peminjaman buku ya dari pustakawan. Dia bisa input pinjaman buku. Selanjutnya sistem dari sisi sistem atau aplikasi perpustakaan dia menyimpan informasi peminjaman buku. Nah, selanjutnya di sini pustakawan menuliskan tanggal peminjaman dan batas waktu pengembalian di kartu buku sambil menyerahkan buku dan juga kartu anggota. Nah, kemudian di sini calon anggota juga menerima buku dan kartu anggota. Kemudian setelah itu proses selanjutnya di sini ada mengembalikan buku. Nah, mengembalikan buku di sini dilakukan oleh calon anggota ya, ada proses mengembalikan buku. Kemudian pustakawan menginputkan pengembalian buku. Kemudian di sini dilanjutkan di aplikasi dengan simpan informasi pengembalian buku. Nah, pustakawan di sini menulis tanggal pengembalian di kartu buku sampai dengan prosesnya selesai. Nah, diagram di atas menggambarkan ada 3 activity utama di dalam perpustakaan, yaitu menambahkan anggota atau member perpustakaan, kemudian ada anggota meminjam buku, dan juga ada anggota mengembalikan buku. Nah, untuk segmen diagram, di sini menggambarkan urutan interaksi antara objek ketika satu use case dieksekusi atau dilakukan, sehingga segmen diagram sebaiknya sebanyak use case-nya. Dalam membuat sequence diagram, ini memakai metode programming MVC ya, atau model
view control, atau dalam istilah lain yaitu model sebagai entity, view sebagai boundary, dan controller atau sebagai control. Nah, di sini view atau boundary adalah kelas yang berinteraksi langsung dengan aktor. Sedangkan controller atau control di sini adalah kelas yang berinteraksi antara perantara view boundary dengan model atau entity ya. Sedangkan model atau entity adalah kelas yang menyimpan dari data. Nah, ini untuk sequence diagram menambahkan anggota aplikasi perpustakaan. Sugih ini namanya ya. Sini ada aktor pustakawan, kemudian di sini ada boundary atau tampilan atau view dari menu utama, kemudian di sini ada tampilan form pendaftaran anggota, kemudian di sini ada controller atau di sini dituliskan proses pendaftaran anggota, yang terakhir di sini ada entity ya atau data akses atau data model atau bisa berupa tabel di sini dalam bentuk member ya namanya. Nah, ini prosesnya di sini mulai dari pilih pendaftaran anggota sampai dengan yang terakhir ini prosesnya itu save alamat. Ini juga sequence diagram mencetak kartu anggota aplikasi perpustakaan sama seperti ini. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan coba mempraktekkan mengenai sequence diagram. Nah, ini kita mulai dari yang paling mudah ya, sequence diagramnya. Oke, yang ini. Nah, ini ada interaksi dari aktor Clerk terhadap sistemnya. Pertama-tama kita buka aplikasi StarUML kita seperti ini. Kemudian kita cari tambahkan diagram di sini ya. Kita cari yang namanya sequence diagram. Nah, di dalam sequence diagram ini ada yang namanya interaction basic ya. Di sini ada lifeline, message. Kemudian juga di sini Pak, saya mau tambahin ini aktornya. Oke. Sini bisa tambahkan aktor. Ini juga ada robustness di sini satu lagi. Kemudian di sini ada namanya juga ya untuk menamakan sequence diagramnya, interaction sequence diagram 1. Nah, kita mau ganti dulu namanya, misalnya ini contohnya adalah tentang save customer ya. Saya simpan ini save customer. Saya rename-nya bisa dari sini dengan klik kanan rename atau dari editor di sini ya, di properties save customer. Oke, namanya sudah berubah ya menjadi interaction save customer. Kemudian yang selanjutnya di sini ada yang namanya aktor. Nah, ini aktornya di sini digambarkan lewat lifeline. Di sini yaitu aktornya Clerk ya. Kemudian di sini yang selanjutnya ada yang namanya system. Oke, seperti ini. Jadi yang kotak ini dia sebagai objeknya. Kemudian yang garis putus-putus ke bawah ini sebagai lifeline. Jadi lifeline ini bisa kita tarik ke bawah ya, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Namun untuk lifeline ini uh, harus disesuaikan, disamakan. Jadi kalau misalnya lifeline yang satu misalnya batasnya sampai segini, maka lifeline yang selanjutnya pun sama, harus batasnya sama. Jadi nggak boleh yang satu lebih pendek atau lebih tinggi dari yang lainnya gitu. Yang selanjutnya di sini kita akan bikin ada informasi create new customer ya dari Clerk. Nah, ini sini saya akan buatkan, pilih message, kemudian ditarik garis dari Clerk sini. Kemudian tadi message-nya apa? Message-nya yaitu create new customer. Nah, ini untuk message pertama. Pembuatan nama message pertama itu selalu diawali dengan huruf kecil ya. Jadi enggak hurufnya kapital, tapi setelah itu untuk penamaan yang keduanya di sini kan new-nya itu n-nya itu dibuat huruf kapital, dan di sini selanjutnya untuk huruf selanjutnya customer C-nya juga sama. Jadi di awalnya hurufnya kecil, kemudian huruf kata keduanya itu dengan huruf kapital awalannya.
dan seterusnya. Kemudian di sini ada yang namanya set value. Nah, ini saya tambahin set value ya di sini. Nah, untuk lifeline di sini pada saat dibuat sudah muncul yang namanya kotak. Nah, kotak ini di sini sebagai focus of control and lifeline. Jadi dia menggambarkan tempat mulai dan berakhirnya sebuah message. Nah, ini yang bentuknya kotak ini. Ini dia fitur tempat mulai atau misalnya awal dan berakhirnya sebuah message. Nah, selanjutnya kita akan masuk yang kedua. Activity yang kedua di sini yaitu melakukan set value. Message yang kedua kita pakai set value. Nah, untuk mendapatkan message kedua di sini maka kita bikin lagi message tapi tidak menempel pada fokus lifeline yang ini ya, yang nomor satu. Kita bikin yang baru. Di sini ada set value. Saya tuliskan set value. Sama ya tadi hurufnya yang yang huruf awalnya itu huruf kecil, kemudian untuk kata keduanya baru huruf besar. Kemudian di sini ada set value. Nah, value-nya terdiri dari apa saja nih? Value-nya tadi terdiri dari name, kemudian address, kemudian ada yang namanya kalau yang di Mac itu secara URL pakai apa? Nah, seperti ini ya. Jadi yang selanjutnya setelah beres kita akan melakukan message yang ketiga. Nah, message yang ketiga di sini yaitu save customer, choose customer. Nah, seperti ini ya, save customer. Datanya disimpan ke dalam sistem. Kemudian sistem memberikan return value atau output message di sini. Yaitu di sini garisnya putus-putus ya, ini pakai reply message ya, dari sistem di sini. Nah, reply message-nya apa? Ini ada customer ID, kemudian ada name, address, dan juga phone. Nah, seperti ini. Ini untuk membuat sequence diagram yang paling sederhana dulu, yaitu terdiri dari satu aktor, dan juga di sini ada sistem sebagai objek ya. Kemudian hanya 4 message ya. Di sini ada create new customer, kemudian ada set value, dan juga ada save customer. Kemudian sistem memberikan nilai balikan yaitu berupa name, address, dan juga phone. Oke, yang selanjutnya di sini kita akan coba membuat detail sequence diagram dari yang ini ya, yang lebih lengkap nih, yang ada view layer class, kemudian ada business layer class, dan juga ada data access layer class. Oke, kita akan buat kembali. Di sini saya siapkan sebuah sequence diagram baru. Kemudian kita kasih nama dulu di sini misalnya detail SD. Nah, kemudian di sini ada lifeline. Kita bikin lifeline di sini namanya tadi clerk ya. Kita masih pakai tadi. Kemudian ada main menu. Kemudian ada customer form. Kemudian ada controller di sini, customer controller. Kemudian di sini ada customer DA. Oke, seperti ini ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 nih.
Bentar, saya siapkan dulu jaraknya. Ini saya tarik sampai bawah ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan bikin sebuah message. Ada create new message di sini. Dari sini ke sini kita buat create new message. Ada create new customer. Create new customer. Tulisannya bisa kita pindahin ya kalau misalnya nggak kelihatan. Kemudian yang selanjutnya di sini ada display nih, dari create itu kemudian dia menampilkan display. Nah, ini ditarik dari focus lifeline yang dari main menu di sini. Ini tadi display. Dia berarti memunculkan customer form. Kemudian untuk message selanjutnya di sini melakukan set value ya. Set value-nya ini terhadap customer form seperti ini. Nih, set value. Kemudian value-nya apa saja yang di set? Tadi ada name, kemudian address, kemudian phone. Nah, oke. Yang selanjutnya di sini setelah itu melakukan save customer. Nah, ini keempat. Di sini ada save customer. Ini ya, save customer. Nah, dari customer form-nya ini di sini dibuatkan create customer. Ini dari yang customer form terhadap yang controller. Ini yaitu create customer, berupa name, address, dan juga phone. Nah, ini untuk fokus lifeline-nya bisa kita panjangin ya, seperti ini. Nah, ini kalau sudah, selanjutnya di business layer class di sini dari controller dilanjutkan ke sini ya, ke data access customer DL save AC. Ini juga kita panjangin sampai ke bawah. Ini ada message dari sini ke sini, yaitu save. AC ini maksudnya ini ya, create customer. Selanjutnya get customer ID. Ini kita panjangin dulu. Nice. Nah, fokus lifeline-nya kita panjangin. Oke. Kemudian sini ada get customer ID. Kemudian di sini ada customer ID, masuk, disimpan.
kemudian get name, kemudian selanjutnya ada reply message di sini name, kemudian selanjutnya lagi tuh address ya, selanjutnya ada address, udah nama, selanjutnya ada get address, kemudian selanjutnya reply message-nya di sini address. Ini saya ke bawahin dulu biar jelas tulisannya. Kemudian selanjutnya yang terakhir get font ya. Sini ada get font. Berarti satu lagi yaitu reply message-nya adalah font. Saya kebawahin dulu biar jelas. Nah, sudah nih. Jadi dia sudah buat sebuah data ya. Di sini ada get customer detail. Nah, ini saya minta nih. Minta message ke sini. Get customer detail. Nah, yang ke-15 pada saat sudah diminta di sini customer ID dikirimkan ke sini yang udah dibuat ya, udah get customer ID, get name, get address, get phone dikirim di sini. Ini tadi ada apa? Choose ID. Ada name, ada address. Kemudian ada phone. Nah, ini yang ke-16 ya, seperti ini ya. Oke, kemudian customer ID ini sudah dibawa ya dari sana. Oke, sorry. Ini kita hapus dulu. Ini dikirim dulu ke sini. Detail. Nah, ini dari sini reply message ke sini. Customer ID, kemudian name, kemudian address, kemudian phone. Nah, yang terakhir, yang ke-18 di sini dikirimkan reply message ya dari controller. Kan tadi sudah dibikin ya dari data akses controller. Sekarang dari controller ke customer form. Ini ada customer ID, name, ada address, ada phone. Nah, seperti ini. Nah, oke ya. Mudah-mudahan terlihat jelas. Oke, sudah terlihat jelas. Nah, jadi sampai dengan si user ini dia punya informasi kalau membuat data customer baru itu di tampilan form yang ini dia udah kelihatan nih, oh ada customer ID, name sama address sama phone. Kalau misalnya sukses di sini seperti itu. Ini contoh untuk membuat sequence diagram. Nah, nanti kita akan lanjutkan pembuatan tentang robustness ya di dalam sequence diagram. Ini untuk chapter 1 saya cukupkan sampai segini. Kita akan lanjutkan ke video selanjutnya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.